Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1176-1178. Tinjunya terkepal, tapi akhirnya dia melepaskannya. Yao Qian dan yang lainnya tersenyum pahit. Kaisar Agung ini benar-benar konyol. Kaisar itu seperti langit, tidak ada yang berani melawan. Tapi kaisar mana yang bukan orang yang menakjubkan selamanya? Setiap kaisar agung telah meninggalkan namanya dalam sejarah. Saat menyebut kaisar agung umat manusia, semua orang terkagum-kagum. Kehidupan kaisar adalah sebuah legenda. Semua yang dia lakukan dikagumi. Tapi seperti halnya Tianyu, ini adalah yang pertama dari jenisnya. Akhirnya, Yao Qian dan yang lainnya berkecil hati dan bersiap untuk pergi. Yao Qian bahkan ingin melindungi Lin Yan. Bagaimanapun, pemuda ini sangat berbakat sehingga jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, prospek masa depannya tidak akan terbatas. Tapi klan iblis kuno dan klan iblis kuno itu tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Hal ini membuat Yao Qian dan yang lainnya merasa tidak berdaya. Di sisi Qiongxian dari Jalan Darah, Lin Yan memandang Mu Zan dan yang lainnya dan berkata, "Ayo pergi secara terpisah. Semakin banyak orang, semakin banyak perhatian yang akan kita tarik." Petik 2. Mereka juga mengetahui kebenaran ini. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul, akan aneh jika orang lain tidak muncul. Meskipun Lin Yan akan lebih berbahaya setelah berpisah, setidaknya ini dapat memberi Lin Yan peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Akibatnya, semua orang terpisah sepenuhnya. Lin Yan dan Ling Xi bersama, dan kemudian mereka ingin pergi keluar Gunung Qiongxian melalui jalur darah. Selama Anda kembali ke kuil Tao, Anda akan aman. Meskipun monster, iblis, dan beberapa kekuatan dari umat manusia mengejar mereka, mereka tidak akan pernah berani masuk ke kuil Tao. Bagaimanapun, meskipun klan roh utama telah pergi, kuil Tao masih memiliki aura yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari klan roh, dan latar belakangnya masih ada. Namun, ada juga sedikit kondensasi dalam ekspresi Lin Yan. Di bawah matanya, dia menemukan bahwa tempat ini diblokir. Setan, iblis, dan pembudidaya manusia ini telah sepenuhnya memblokir semua jalan kembali ke kuil Tao, dan mereka datang ke sini. Satu-satunya hal yang baik adalah orang-orang ini menargetkan Lin Yan. Penampilan Lin Yan sangat mengagumkan. Sebelum datang, Lin Yan sendiri memikirkan semua ini. Bum bum bum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan para pembudidaya ini semakin dekat, dan mereka sudah bisa melihat Lin Yan. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Di antara para pembudidaya ini, ada makhluk yang kuat. Menghadapi para pembudidaya ini, baik Lin Yan maupun Ling Xi bukanlah tandingannya. Dan setelah menggunakan teknik rahasia Tianling, Lin Yan tidak bisa bertahan lama lagi. Kekuatan spiritual dalam tubuh menunjukkan tanda-tanda menghilang secara perlahan. Tinggal di sini akan menyebabkan kematian. Masuk ke 1000 gunung darah. Melihat ke belakang, dia melihat hamparan tanah tak berujung yang sama sekali tidak ada keberadaannya. Ling Qi juga mengangguk. Blood Thousand Mountain sangat dekat dengan Blood Cliff. Bahkan jika seorang kultivator nirwana memasukinya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Namun keduanya juga terpaksa menemui jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Suara mendesing. Sebelum para pembudidaya ini tiba, Lin Yan dan Ling Xi langsung menuju pegunungan 1000 darah. Melihat pemandangan ini, baik iblis seperti Yan Yuan dan Mo Shen dalam kehampaan, dan bahkan Xuan Fangjian dan lainnya, semuanya sedikit mengernyit.
Ribuan gunung darah, auranya mencengangkan. Begitu masuk, sulit untuk bertahan hidup. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak berani turun tangan. Kejar. Tapi untuk bisa membunuh Lin Yan, Nao Yuan dan Mo Shen masih berbicara. Untuk Tuan Muda, mereka ingin melihat Lin Yan memasukinya dengan mata kepala mereka sendiri. Suara mendesing. Bahkan pedang Xuan Fang bergerak ke arahnya. Ribuan gunung darah, energi darah melonjak ke langit, sekilas berwarna merah, dan mengandung ribuan niat membunuh, yang sama sekali berbeda dari gunung darah Qiangshan. Bahkan ada garis pemisah. Di luar pegunungan seribu darah, melihat para pembudidaya di belakangnya, Lin Yan mengatupkan giginya, mengambil tangan Giok Ling Si, dan langsung bergegas ke dalamnya. Melihat pemandangan ini, Xuan Fangjian dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan cibiran. 1000 gunung darah, bahkan jika Anda memasuki alam nirwana, Anda tidak akan pernah kembali, apalagi Lin Yan. Dia sudah mati. Ao Yuan mencibir di sisi lain. Memanggil. Saat ini, sosok lain muncul. Tuan Hu Qing. Dia tercengang saat melihat sosok ini. Pengunjung tersebut adalah seorang kultivator nirwana sejati dari klan iblis. Di mana Lin Yan? Hu Qing bertanya. Dia akhirnya tiba di sini setelah menghindari pengawasan umat manusia yang kuat. Kami telah memasuki pegunungan 1000 darah. Kata Yan Yuan. Aku masih khawatir. Orang ini adalah orang yang Tuhan suruh aku bunuh. Aku ingin memasuki pegunungan 1000 darah untuk membunuhnya. Ini adalah tablet hidupku. Jika tablet giok itu rusak dan aku mati, bahkan aku akan mati di dalamnya. Jika demikian, maka Lin Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Hu Qing, lalu melemparkan tablet kehidupan ke Nian Yuan. 1000 gunung darah, meski konon para penggarap nirwana tidak akan bertahan jika masuk ke dalamnya. Namun jika Anda hanya berada di lapisan terluar dan keluar masuk dengan cepat, Anda masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Master berjubah hitam menyuruh Hu Qing untuk membunuh Lin Yan. Jika Hu Qing tidak menyelesaikan masalahnya, bahkan jika dia adalah seorang kultivator nirwana, masa depannya tidak akan mudah. Bagaimanapun, makhluk berjubah hitam memiliki latar belakang yang mencengangkan. Nah, apakah ada manusia? Pada saat ini, Hu Qing tiba-tiba memadatkan ekspresinya dan melihat ke dalam kehampaan. Merasakan tatapan ini, ekspresi Xuan Fangjian dan yang lainnya berubah. Ledakan. Hu Qing segera mengambil tindakan, dan wakil pemimpin Sekte Dao ditangkap olehnya. Pencerahan tingkat ke-8 hanya untuk kamu uji. Hu Qing meraih wakil master dari Sekte Dao, meninggalkan sebagian vitalitasnya untuk membuat tablet roh kehidupan, dan kemudian melemparkannya ke garis pemisah Qianshui Gunung. Di dalam, pada pencerahan tingkat ke-8, di tangan Hu Qing, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan ketika dia diusir dari Gunung Qianshui, energi darah merah menyelimuti dirinya. Tidak ada yang bisa melihat apapun di dalamnya, tetapi di tangan Hu Qing, tablet roh kehidupan tiba-tiba hancur. Jika kamu memasuki pencerahan tingkat ke-8, kamu akan mati seketika. Tampaknya Lin Yan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hu Qing menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tetap tidak pergi. Kemudian dia mengertakkan gigi dan langsung masuk. Dia tidak akan merasa lega sampai dia melihat Lin Yan dipenggal. Bagaimanapun, Lin Yan terlalu memperhatikan keberadaan di balik jubah hitam. Selain itu, meskipun dia baru saja tiba, dia mendengar para pembudidaya iblis berbicara tentang kekuatan Lin Yan. Jenius seperti itu sungguh menakutkan. Oleh karena itu, Lin Yan sama sekali tidak bisa ada di dunia ini.
Ketika Huking melangkah ke dalamnya, iblis dan pembudidaya iblis seperti An Yuan dan Mo Shen merasa sangat nyaman. Niat membunuh Qian Shan Sui dapat dengan mudah membunuh bahkan pencerahan tingkat ke-8. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, Huking pasti bisa membunuhnya jika dia memasukinya. Lagi pula, di dalam pegunungan 1000 darah, akan sulit bagi praktisi alam nirvana untuk bergerak maju, apalagi Lin Yan. Kalaupun dimasukkan, itu akan berada di tepi terluar. Jangan khawatir. Menarik napas dalam-dalam, Xuan Fangjian juga berkata secara diam-diam. Maka dia tidak berani berada di sini. Jika Huking muncul dan membunuh mereka juga, itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Lin Yan sudah mati, mereka tidak perlu khawatir lagi. Ada ribuan gunung darah, dan sekilas, ada niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lin Yan dan Ling Xi melangkah ke tempat ini, niat membunuh yang kuat menyerang mereka, dan kekuatan ini akan membunuh mereka sepenuhnya. Berdengung, aura di tubuh Lin Yan meraung. Di bawah metode rahasia Tianling, kekuatannya hampir habis, tetapi dia masih mempertahankan sedikit kewarasan. Kemudian darahnya meledak. Meskipun kekuatan darah meraung dan menekannya, itu diblokir oleh Lin Yan. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Aliran energi darah ini menolak, dan ribuan aliran energi darah mengalir ke arahnya. Pedang Lingqi Qinglian Dao terkepal erat, dengan ekspresi waspada dan ekspresi serius. Bang! Pada saat ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kuali virtual pola naga. Di bawah kuali ini, hembusan udara menyebar, dan energi darah sebenarnya sedikit mundur. Kemudian Lin Yan mengeluarkan token utusan Kaisar Darah. Begitu potongan batu itu keluar, itu bersinar terang, tapi tidak berguna. Ini juga membuat Lin Yan terlihat jelek. Potongan batu ini berasal dari tebing darah dan dipegang oleh utusan Kaisar Darah. Jika berada di dalam tebing darah, mungkin berguna itu sama sekali tidak efektif. Namun, bagaimanapun juga, karena keberadaan kuali virtual pola naga, energi darah tidak dapat mengalir deras ke arah Lin Yan dan Ling Qi. Namun, hal ini jelas tidak bisa bertahan lama. Memanggil. Tepat ketika Lin Yan sedang memikirkan cara, sesosok tubuh tiba-tiba menyerang. Ini adalah seorang kultivator sekte Dao dengan kekuatan pencerahan Dao tingkat 8. Tetapi ketika dia datang ke sini, dia sedikit terkejut ketika melihat Lin Yan dan Ling Xi. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, energi darah yang tak ada habisnya membombardirnya pergi. Dia juga menolak dan menggunakan kekuatan spiritual yang kuat untuk melawannya. Tertawa, namun energi darah berubah menjadi pedang darah dan menembusnya secara langsung. Melihat pemandangan ini, Lin Yan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Di tempat seperti ini, tanpa harta karun yang kuat, bahkan pencerahan tingkat ke-8 pun akan sulit bertahan. Ekspresinya kental, dan dia masih memiliki sisa kekuatan terakhir. Meski ia menelan beberapa pil, perasaan terkurasnya kekuatan spiritual di tubuhnya masih sulit ditolak. Setelah mengandung tubuh yang menentang surga, jika Anda menggunakan metode rahasia roh surgawi lagi, meskipun Anda tidak pingsan selama sehari, kekuatan spiritual tubuh Anda akan habis untuk jangka waktu tertentu. Ledakan. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Saat dia memasuki tempat ini, darah di sini juga meremukkannya. Tapi cahaya bersinar di tangannya, dan harta karun nirwana muncul. Dengan harta karun ini dan kekuatannya, dia dapat menahan energi darah ini untuk sementara. Lagi pula, kamu belum mati. Menatap Lin Yan,
Hu Qing merasakan sedikit emosi di alisnya. Semua kultivator di tingkat pencerahan ke-8 mati di sini, tetapi Lin Yan mampu bertahan. Jika makhluk berjubah hitam itu tidak menyebutkan kehebatan Lin Yan berkali-kali, dia tidak akan melangkah ke tempat ini, dan akan benar-benar membiarkan Lin Yan melarikan diri. Melihat sosok ini, Ling Qi mengerutkan kening. Ini adalah seorang kultivator nirwana dengan aura yang panjang. Sekalipun dia memiliki tubuh nirwana dan bahkan mengeluarkan darahnya, dia tidak dapat bersaing dengan seorang kultivator nirwana. Namun, ada sedikit rasa dingin di mata Lin Yan. Ayo pergi. Tanpa kata-kata tambahan, Lin Yan menatap Ling Qi dan berbicara, lalu menggulung kuali virtual pola naga dan masuk lebih dalam. Hanya saja darah di sini sangat mematikan, sehingga menyulitkan Lin Yan dan Ling Xi untuk bergerak maju. Tidak peduli seberapa cepat Anda berada di dunia luar, Anda akan dibatasi ketika sampai di sini. Apalagi semakin dalam, darah menjadi lebih kaya. Di tanah, ada lebih banyak darah. Karena udara dipenuhi tetesan darah. Bahkan tidak dekat, Lin Yan menatap, dengan sedikit kecemasan di matanya. Melangkah lebih jauh, dia bisa menemukan cara untuk membunuh Hu Qing. Ledakan. Namun, Hu Qing jauh lebih cepat dari mereka saat ini, dan Hu Qing tidak ingin membahasnya lebih dalam. Orang kuat dari klan kuno dan kekuatan kuno berani bertarung di sini. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam nirvana. Jika dia melangkah terlalu dalam, bahkan jika dia memiliki harta, dia pasti akan mati. Biarpun itu hanya pegunungan di luar tanah terlarang hidup dan mati, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia masuki. Oleh karena itu, dia segera mengejar mereka dan mengambil tindakan ketika dia hanya berjarak 100 meter dari Lin Yan dan Ling Qi. Pegunungan Seribu Darah berbeda dari tempat lain. Di dunia luar, sangat mudah untuk membunuh seorang kultivator di alam nirwana, meskipun jarak mereka puluhan mil. Tapi di sini, tidak seperti itu. Energi darah menutupi matanya. Dia terlalu jauh dan tidak bisa melihat apapun. Jika itu mengenai tempat lain dan memicu keberadaan yang tidak beralasan di dalam, dia pasti akan mati. Bahkan Hu Qing sedikit takut dengan legenda pegunungan Seribu Darah. Kekuatan datang dari belakang, dan Ling Qi siap mengambil tindakan. Meskipun dia dikalahkan, dia tetap melindungi Lin Yan. Saya melihatnya. Pada saat ini, Lin Yan akhirnya menunjukkan senyuman. Hanya ada sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, yang segera meledak. Hari itu teknik Master Gen diperlihatkan olehnya. Pohon darah mekar, nirwana membunuhmu. Lin Yan tiba-tiba berkata. Ledakan. Di mana Lin Yan melihat, ada pohon darah. Entah sudah berapa tahun pohon ini ada, tapi ada kelopak bunga yang bermekaran di atasnya. Sebatang pohon mekar, yang membuat orang merasa sangat aneh. Tetapi di pegunungan Seribu Darah ini, sepertinya tidak ada yang masuk akal. Merasakan kekuatan Lin Yan, pohon darah itu bergoyang sedikit, dan kelopaknya tiba-tiba melayang. Itu jatuh dengan sangat cepat dan berubah menjadi kekuatan yang kuat, menuju Hu Qing. Tertawa, bunga darah sangat menakjubkan dan muncul di depan Ling Qi, melawan kekuatan Hu Qing. Terlebih lagi, bunga darah tidak berhenti dan bergegas menuju Hu Qing. Menghadapi bunga darah yang tiba-tiba beterbangan, Hu Qing melebarkan mata harimaunya. Apa yang dia lihat di hadapannya sungguh tidak terduga. Bang! Dia segera mencoba melawan, tetapi kekuatan bunga darah secara langsung menghancurkan seluruh kekuatan spiritualnya inci demi inci. Ledakan. Kemudian sebuah suara terdengar, dan bunga darah meledak di depan Hu Qing,
langsung menghancurkan tubuh dan jiwa Hu Qing. Dari luar, tiba-tiba terdengar suara. Di tangan Yan Yuan, tablet kehidupan yang mewakili Hu Qing benar-benar hancur. Tuan Hu Qing sudah meninggal. Yan Yuan terkejut, tapi kemudian dia tenang. Ada lebih banyak kekaguman pada raut wajah Qian Shansui. Kekuatan di dalam Gunung Qian Sui terlalu kuat. Para pembudidaya pencerahan tingkat ke-8 terbunuh dalam sekejap. Bahkan mereka yang telah mencapai alam nirwana seperti Hu Qing tidak bertahan lama. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Lin Yan masih bisa bertahan? Ledakan. Pada saat ini, langit menderu, dan suara pertempuran sepertinya telah berhenti untuk beberapa saat. Suara mendesing. Kemudian semua sosok muncul di sini. Klan Yao kuno, klan iblis kuno, Yao Qian dan lainnya saling memandang. Di mana Lin Yan? Yao Qian bertanya sambil menatap tajam ke arah Ai Yuan dan pembudidaya iblis dan iblis lainnya. Dia memasuki pegunungan Seribu Darah. Klan iblis kuno dan klan iblis kuno ada di sini, dan iblis seperti Nian Yuan tidak takut pada Yao Qian dan yang lainnya, jadi mereka segera berkata. Mendengar ini, ekspresi Yao Qian dan yang lainnya langsung meredup. Ribuan gunung darah, dan energi membunuh di mana-mana. Begitu Anda memasuki alam nirwana, Anda tidak bisa mengatakan apakah Anda bisa kembali atau tidak. Jika seorang kultivator di alam pencerahan masuk, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Dia tidak keluar, kan? Tanya seorang kultivator dari klan iblis kuno. Tidak, Tuan Hu Qing masuk, tapi tablet nyawanya hancur. Mendengar ini, kultivator klan iblis kuno mengangguk dengan senyuman di bibirnya. Lin Yan sudah mati. Bagi mereka, ini adalah hal yang membahagiakan. Lin Yan sangat kuat sehingga mereka khawatir. Meski tidak dikatakan Lin Yan bisa menjadi kaisar di masa depan, namun di era sebesar ini, tidak ada yang bisa menjamin apapun. Apalagi Lin Yan tidak memiliki latar belakang, sehingga hampir tidak mungkin menjadi kaisar. Di era sebelumnya, umat manusia hanya bisa bersaing satu sama lain. Sekarang setelah iblis muncul, tidak apa-apa jika para jenius dalam umat manusia memiliki latar belakang. Akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Tapi selama mereka adalah monster tanpa latar belakang, mereka akan membunuh semua orang yang mereka lihat. Akademi Tao. Setan dan iblis tidak terlalu peduli dengan latar belakang ini. Siswa dari Akademi Tao hanya dapat berlatih selama 1 tahun setelah memasukinya. Bahkan jika Lin Yan adalah seorang murid Tao, dia tetap harus keluar ketika waktunya tiba. Setelah saya keluar, saya masih belum memiliki latar belakang. Ledakan. Namun, orang-orang kuat dari klan monster kuno dan klan iblis kuno masih khawatir dan segera menuju pegunungan Seribu Darah. Mereka ingin melihat Lin Yan dibunuh dengan mata kepala mereka sendiri. Dan Yao Qian dan yang lainnya juga memasukinya. Jika Lin Yan masih hidup, mereka pasti tidak akan mengabaikannya. Hanya orang kuat seperti itu yang berani memasuki pegunungan Seribu Darah. Wei Yuan menghela nafas dalam diam. Di bawah pohon darah di pegunungan Seribu Darah, Lin Yan terengah-engah. Hampir tidak ada kekuatan di tubuhnya. Xiao Xi, cepat, buka bajumu. Lin Yan tampak pucat dan menatap Ling Qi. Mendengar ini, Ling Qi terkejut, tapi tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung membuka kancing bajunya. Mata itu seolah berkata, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Ini mungkin momen terakhir dalam hidup mereka. Jika mereka bisa bergabung dengan Lin Yan dan mati, tidak akan ada penyesalan. Lin Yan tidak banyak bicara,
melepas jubahnya, lalu meninggalkan jubahnya di tanah. Tinggalkan jubahmu di tanah, lalu aku akan membawamu pergi. Mendengar ini, wajah Lingqi menjadi sedikit merah. Sepertinya bukan itu yang dia pikirkan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan dirinya, lalu melihat ke pohon darah, dan kemudian memadatkan sebuah rune dengan jiwanya. Kekuatan spiritual telah habis, tetapi masih ada kekuatan jiwa. Tapi rune ini juga menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Rune bersinar terang dan terhubung dengan pecahan batu di tangan Lin Yan, menyebabkan pohon darah benar-benar membuat formasi teleportasi. Berdengung. Kemudian Lin Yan dan Ling Xi menghilang dari formasi. Ledakan. Ketika mereka diteleportasi menjauh dari sini, langit menderu, dan kemudian sosok-sosok muncul satu demi satu. Apakah ini pakaian mereka? Hahaha, mereka memang mati, baik tubuh maupun jiwa hancur. Orang-orang kuat dari klan iblis kuno dan klan iblis kuno tertawa Yan dan Ling Xi di sini. Tidak ada ras manusia lain di pegunungan Seribu Darah. Yao Qian juga datang, dan saat dia melihat pemandangan ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Pakaian di sini benar-benar hilang bentuk dan semangatnya. Di sini, sangatlah normal bagi para praktisi di alam pencerahan jika tubuh dan jiwa mereka dihancurkan. Mereka tidak curiga sama sekali. Karena mereka mencari tempat ini dan tidak menemukan Lin Yan dan Ling sama sekali. Tidak ada jejak atau nafas Xi, belum lagi Lin Yan dan keduanya tidak pergi sama sekali. Lebih dalam adalah area di mana tebing darah berada, dan mereka tidak berani masuk, tidak bisa dikatakan bahwa Lin Yan dan Ling Xi masuk ke sana. Jika ini masalahnya, maka lebih mustahil lagi untuk mati. Butuh banyak usaha untuk menciptakan seorang jenius, tapi dia berakhir seperti ini. Orang kuat dari klan Qi juga menghela nafas sedikit, mengungkapkan penyesalan yang tak ada habisnya. Lin Yan sudah mati, hahaha. Orang kuat dari klan iblis kuno langsung tertawa, dan suaranya menyebar, mengguncang ke segala arah. Di Gunung Blood Dao Qiong, masih banyak manusia pembudidaya yang belum pergi. Mendengar suara ini, dia tiba-tiba terkejut. Ini adalah suara seorang kultivator iblis di alam hidup dan mati. Suku iblis yang kuat sebenarnya mengatakan bahwa Lin Yan sudah mati. Beberapa orang mengatakan bahwa Lin Yan memasuki pegunungan Seribu Darah. Bagaimana bisa seorang kultivator masuk alam pencerahan bisa masuk ke sana? Sekarang suara klan iblis yang kuat ini juga datang dari pegunungan Seribu Darah. Lin Yan benar-benar mati. Ini seperti badai, menyebar ke segala arah. Xuan Fangjian, kepala keluarga Panjang, dan keluarga Bei sudah lama mengetahuinya. Mereka telah melihat Lin Yan memasukinya dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata dari klan iblis yang kuat, mereka tidak lagi memilikinya keraguan di hati mereka. Wow, pada saat ini, raungan marah keluar dari Gunung Qianshui, dan Yao Qian mencibir dengan dingin. Namun, dia tidak mengambil tindakan sama sekali. Kini, tidak perlu lagi mengambil tindakan. Terlebih lagi, meski mereka mengambil tindakan, kedua belah pihak masih terikat, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Memanggil. Yao Qian menggunakan kekuatannya untuk menggulung kedua pakaian itu dan langsung pergi. Di atas Gunung Qiangshan di jalur darah, ekspresi Yao Qian memadat. Bunuh iblis itu dalam satu pertempuran, dan pakaian putihnya akan berlumuran darah. Petik 2. Ledakan. Kemudian separuh Gunung Qiangshan di Dao Darah dibelah, dan kemudian sebuah sarkofagus muncul. Kemudian Yao Qian membalikkan tangannya,
dan kedua pakaian itu melayang ke bawah. Melihat pakaian ini, banyak orang yang mengenalinya. Ini pakaian Lin Yan dan Ling Xi. Selama bertahun-tahun, banyak orang ingin membunuh Lin Yan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa membunuhnya. Kini setelah berita kematian Lin Yan keluar, membuat orang-orang serasa berada dalam mimpi. Tapi ketika pakaiannya jatuh, semua orang percaya sepenuhnya. Lin Yan dan Ling Xi keduanya meninggal. Kalian harus diingat, segala sesuatu yang telah kalian lakukan untuk umat manusia tidak boleh dilupakan. Hari ini saya akan menguburkan kalian berdua di sini. Saya berharap generasi mendatang akan mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Yao Qian membuka mulutnya dan melepaskan jubahnya, tutup sarkofagus jatuh di Gunung Qiong yang berdarah. Wow, Yao Qian menunjuk, dan sederet kata muncul di salah satu gunung di Gunung Qiong jalur darah. Makam Lin Yan dan Ling Qi, pahlawan umat manusia. Yao Qian, dari klan Yao, berdirilah. Yao Qian lalu berteriak. Mendengar ini, Xuanbei Daoshan dan pasukan lainnya terkejut, tetapi mereka tidak berniat menghancurkan kuburan. Orang-orang kuat dari klan monster kuno dan klan iblis kuno melirik ke arah Yao Qian dan berkata, orang itu sudah mati, mengapa kita harus melampiaskan amarah kita pada sarkofagus dengan pakaian di atasnya? Ayo pergi. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti di sini. Lin Yan dan Ling Xi meninggal, membentuk arus deras yang dengan cepat mengalir menuju kota Zhongling. Saat ini, kedua orang itu muncul di tempat lain. Di mana ini? Merasakan ribuan niat membunuh, segala sesuatu di depannya tampak seperti lautan darah yang tak berujung, dan di kejauhan dari mata Ling Qi, sebuah tebing berdiri. Tebing itu penuh dengan darah dan memancarkan kekaisaran yang tak ada habisnya kekuatan. Salah satu dari 10 area terlarang hidup dan mati di alam Tiangen. Tebing darah. Lin Yan berbicara, tetapi segera pingsan. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya benar-benar habis, dan dia telah mengambil tindakan dengan paksa kali ini. Sekali lagi ini juga tidak dapat didukung. Ling Qi terkejut dan merasa lega saat melihat Lin Yan baik-baik saja dan kelelahan. Namun, saat ini, dia terlihat terkejut. Karena, ini sebenarnya adalah tanah terlarang hidup dan mati yang legendaris. Siapapun yang masuk di bawah setengah kaisar pasti akan mati.